Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ardika Mauli Al-Kafir Duyanto. Saya mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Musowa dengan NIM 4524091199. Kali ini saya akan membahas materi tentang menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Menjadi mahasiswa lebih dari sekedar mengejar nilai akademis. Itu adalah tentang membangun karakter dan sikap yang baik. 4 nilai kunci yang seharusnya dimiliki oleh setiap mahasiswa, yaitu religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Mari kita bahas lebih dalam mengenai pengertian dari masing-masing nilai, manfaatnya, serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sikap religius. Sikap religius adalah komitmen individu untuk menjalankan ajaran agama dan mengintegritaskan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup keyakinan, praktik ibadah, serta pengalaman etika yang diajarkan oleh agama. Manfaat dari sikap religius yaitu moralitas yang kuat, ketenangan batin, komunitas yang mendukung, dan pengembangan diri. Moralitas yang kuat artinya sikap religius memberikan pedoman untuk mengambil keputusan yang benar dan etis, membantu mahasiswa menghadapi dilema moral. Ketenangan batin artinya religius seringkali memberikan rasa damai dan ketenangan yang penting saat menghadapi tekanan akademik, membantu mahasiswa untuk terfokus. Komunitas yang mendukung artinya bergabung dengan kelompok keagamaan, membangun jaringan sosial yang solid, dan memberikan dukungan emosional. Pengembangan diri artinya membantu mahasiswa dalam pertumbuhan spiritual dan emosional, memahami diri sendiri dan nilai-nilai hidup. Yang kedua adalah sikap jujur. Kejujuran adalah sikap yang mencerminkan integritas, keterbukaan, dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Seorang mahasiswa yang jujur tidak akan berbicara bohong, menipu, atau menyembunyikan informasi yang penting. Manfaat dari sikap jujur yaitu yang pertama, kepercayaan. Artinya membangun kepercayaan antara mahasiswa dengan dosen dan teman-teman, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Reputasi baik, maksudnya memiliki reputasi yang baik di kalangan teman-teman dan pengajar yang berpotensi membuka peluang karir di masa depan. Yang ketiga, interaksi sosial yang sehat, maksudnya mendorong komunikasi yang terbuka dalam hubungan interpersonal, menciptakan suasana yang saling menghargai. Yang keempat, pembelajaran dari kesalahan. Maksudnya, dengan mengakui kesalahan, mahasiswa dapat belajar dan berkembang dari pengalaman tersebut untuk memperkuat karakter. Sikap yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kemampuan untuk mengakui dan memenuhi kewajiban. Ini mencakup kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang diambil, serta komitmen untuk menyelesaikan tugas yang telah diamanahkan. Manfaat dari sikap tanggung jawab yang pertama yaitu kemandirian. Maksudnya mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Yang kedua, akuntabilitas. Membantu mahasiswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, yaitu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tepat waktu, membantu mahasiswa mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih baik. Yang keempat, pengembangan keterampilan, yaitu mendorong pengembangan keterampilan organisasi dan memanajemen waktu yang akan berguna di masa depan. Sikap yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah sikap atau kemampuan untuk mengendalikan diri, mematuhi aturan, dan menjalankan rencana dengan konsisten. Disiplin membantu individu tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Berikut adalah manfaat yang
dimiliki oleh sikap disiplin. Yang pertama, produktivitas tinggi, artinya meningkatkan efisiensi dalam belajar dan menyelesaikan tugas, sehingga mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, kebiasaan positif, artinya membantu membentuk rutinitas yang mendukung pencapaian tujuan akademik dan pribadi. Yang ketiga, mengurangi stres. Dengan disiplin dalam manajemen waktu, mahasiswa dapat menghindari prokrastinasi dan mengurangi tekanan. Yang keempat, kesuksesan jangka panjang, artinya membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam kehidupan pribadi ataupun profesional. Ketiga, yaitu pengakuan kesalahan. Maksudnya, jika melakukan kesalahan, segera akui dan cari solusi daripada menyalahkan orang lain. Penerapan dari sikap bertanggung jawab untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu prioritas tugas, yaitu maksudnya menggunakan daftar tugas untuk mengorganisir pekerjaan berdasarkan prioritas dan tenggat waktu. Kedua, keterlibatan dalam organisasi, yaitu mengambil peran aktif dalam organisasi kampus untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Yang ketiga, dukungan teman, maksudnya menjadi teman yang bisa diandalkan dan siap membantu saat teman-teman membutuhkan. Penerapan dari sikap disiplin untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rutinitas harian. Maksudnya membuat rutinitas harian yang mencakup waktu belajar, beribadah, dan bersosialisasi. Yang kedua, teknik manajemen waktu, yaitu menggunakan teknik seperti Pomodoro untuk menjaga fokus dan produktivitas saat belajar. Yang ketiga, penghargaan diri, yaitu dengan memberi penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk memotivasi diri. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini yaitu menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam studi dan kehidupan. Dengan menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai ini, mahasiswa tidak hanya membangun karakter yang kuat, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Tindakan lanjutan dari pembahasan kali ini, yang pertama, refleksi diri. Luangkan waktu setiap minggu untuk merenungkan penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Yang kedua, aktif dalam komunitas, yaitu bergabung dalam kelompok atau organisasi yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut untuk memperluas jaringan sosial dan belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, kembangkan kebiasaan positif. Praktikkan disiplin sehari-hari yang mendukung pencapaian tujuan akademik dan pribadi, seperti membuat jadwal belajar yang teratur dan realistis. Yang keempat, pelatihan dan workshop, yaitu ikuti pelatihan atau workshop tentang pengembangan karakter dan kepemimpinan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini. Yang kelima, mentorship. Cari seorang mentor yang dapat membimbing Anda dalam pengembangan diri dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, Anda tidak hanya akan menjadi mahasiswa yang baik, tetapi juga individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.